Kalian masih ingat nggak pada adegan ini dalam film Jurassic Park tahun 1993? Yep. Yeah, got that. That storm center hasn't dissipated or changed course. Nah, badai ini dianggap sebagai Clarissa Hurricane atau yang kita kenal sebagai badai Clarissa yang menghancurkan fasilitas InGen di Isla Sorna. Penasaran seperti apa badai tersebut sampai dianggap sebagai bencana alam yang mampu menghapus peradaban InGen di Isla Sorna tentunya? Dahlah dengerin aja agar kamu makin ngerti sama cerita Jurassic. Kalian pernah nyadar nggak sih apa yang terjadi setelah insiden Isla Nublar di akhir film Jurassic Park pertama? Nah, ini dia salah satu pertanyaan terbesar yang sampai sekarang nggak pernah dijawab langsung di dalam filmnya. Kalau kita hitung secara kasar, ada jeda waktu sekitar 4 tahunan sebelum ceritanya masuk ke film The Lost World Jurassic Park tahun 1997 tentunya. Tapi anehnya lagi, dalam waktu tersebut InGen rasanya telah menyembunyikan sesuatu deh. Padahal ada satu cerita penting dalam garis waktu Jurassic Park yang sampai detik ini belum pernah ditampilin. Bahkan menjadi salah satu kunci utama dari semua sequel film Jurassic yang pernah kita tonton sampai detik ini pun. Jujur aja sih, andai pihak studio pengen bikin film terbaru pun yang bisa lepas dari peristiwa insiden San Diego ini, ya cerita ini yang paling cocok dan bakal keren banget tentunya. Ya kita tahulah, bahkan di filmnya pun emang gak pernah ngejelasin apa aja yang InGen lakuin di sana. Tapi secara faktanya ada kegiatan proses pekloningan dinosaurus. Tapi ente harus tahu nih, Jurassic Park di Isla Nublar yang telah hancur di film pertamanya itu merupakan salah satu dari sekian banyaknya taman yang rencananya mau dibuka untuk banyak wisatawan. Kalau kalian lebih jeli lagi, pada film pertamanya itu ada bentuk perencanaan pembangunan Jurassic Park di wilayah Eropa. Bahkan di film keduanya pun kita dikasih tahu ada konsep Jurassic Park di wilayah San Diego. You don't bring people halfway around the world to visit a zoo. Bring the zoo to them. San Diego is the perfect set. People already associate our beautiful city with animal attractions. Nah, oleh karena itu, badai Clarissa ini menjadi tamparan keras bagi InGen atas segala bentuk kesombongan manusia itu sendiri. Masalahnya bukan cuma Taman Isla Nublar aja yang gagal, malahan berpengaruh langsung terhadap segala proses evakuasi semua pegawai dan para ilmuwan yang ada di Isla Sorna itu. Karena adanya hantaman badai, sehingga segala rencana bisnis mereka secara langsung hancur berantakan. Kalian coba bayangin deh, kalian sebagai pekerja atau ilmuwan InGen yang bertugas di Isla Sorna sampai harus menetap di sana. Ya walaupun terdapat banyak fasilitas yang tersedia seperti pom bensin, kafe, bahkan kantor pusat sekalipun. Ketika kalian lagi fokus bekerja, boom, suara sirene tanda bahaya langsung berbunyi seketika. Semua orang di sana langsung panik sampai lepasin kerjaan mereka dan lari demi keselamatan diri masing-masing. Bahkan suasananya terasa mulai mencekam banget karena kalian dipaksa naik ke kapal evakuasi pada detik itu juga. Masalahnya, badai ini makin lama makin menggila. Dengan cuaca semakin memburuk, sangat mustahil untuk mengangkat semua orang sekaligus. Apesnya lagi, kapal evakuasi harus bolak-balik menjemput orang-orang di tengah kepanikan itu. Kemungkinan besar ada korban jiwa yang berjatuhan. Bahkan, nasib para dinosaurus yang baru hidup sekitar 5-10 tahunan. Sampai ngerasain bencana alam sedahsyat itu. Bayangin guys, spesies Velociraptor, Tyrannosaurus, Carnotaurus, Gallimimus, sampai Compsognathus yang kecil itu sampai berkeliaran bebas. Belum lagi dinosaurus raksasa seperti Mamenchisaurus dan Brachiosaurus pun. Kebayang nggak sih sekacau apa situasinya? Semua hewan ini panik secara bersamaan dalam satu waktu. Suasana gelap gulita, kilat menyambar di mana-mana dan angin bertiup kencang banget sampai menghancurkan apa saja di hadapannya. Di tengah badai yang gelap gulita itu, banyak
orang panik untuk bisa naik ke kapal evakuasi. Tanpa mereka sadari, ada kawanan Gallimimus berlari kencang ke arah mereka. Apalagi, mereka hanya bisa melihat ancaman tadi lewat bantuan cahaya yang minim. Jadi, kebayangkan sehoror apa situasinya. Makanya itu, badai Clarissa ini bisa dibilang sebagai salah satu bencana paling merusak dalam sepanjang cerita Jurassic selama ini. Ente tahu kagak, cuplikan badai ini pernah dipamerin loh pada acara Super Bowl dulu di era tahun 90-an. Jujur aja sih, adegan itu sangat cocok untuk menggambarkan keadaan badai Clarissa yang menghantam Isla Sorna sampai nggak bisa kelihatan dengan jelas. Kalau kita ingat, pada sekitar area Worker Village atau desa pekerja di sana, pemandangannya terlihat jauh lebih masuk akal lagi. Di sekitar kawasan itu, terdapat kerangka tulang raksasa yang posisinya sejajar dengan pipa-pipa besar dari pabrik tersebut. Bahkan terasa mencekam banget. Seperti yang kita tahu, seluruh dinosaurus di Isla Sorna ini enggak dikurung di dalam kandang yang dikelilingi oleh pagar listrik seperti di Isla Nublar. Jadi bisa dibayangkan guys, begitu badai dahsyat ini menghantam, situasinya pasti horor banget kan? Ya meskipun agak aneh sih, kenapa kita nggak pernah melihat adegan badai Clarissa ini di dalam filmnya, agar kita semua bisa paham seberapa mengerikan cerita badai ini. Tentunya setelah Ian Malcolm mendapatkan perawatan medis di wilayah Costa Rica. Nah, disinilah sosok Sarah Harding mulai mengenal dekat dengan sosok Malcolm di rumah sakit itu. Dari kedekatan itu, Malcolm cerita banyak hal yang gila tentang dinosaurus yang lepas dari sebuah pulau rahasia. Bahkan dengan tatapan Malcolm saat menceritakan kejadian tersebut, terlihat jelas dia mengalami efek trauma dan luka fisik yang parah banget. Tapi sayangnya, saat itu Sarah belum punya bukti apa-apa untuk bisa langsung percaya begitu aja sama omongannya Malcolm. Nah, setelah kondisi kesehatan Malcolm mulai membaik, Malcolm memutuskan untuk buka suara di depan media. Dia secara terang-terangan bilang kalau ada dinosaurus hidup di pulau milik InGen. Tapi apesnya, Peter Ludlow langsung turun tangan untuk membungkam omongan itu. Akibatnya, banyak orang gak ada yang mau percaya sama omongan Malcolm. Dari kejadian itu sampai bikin reputasi karir Malcolm hancur berantakan. Didn't sell anything. I never took a cent, and I told the truth. Your version of it? There aren't any versions of the truth, and I'll tell you something, InGen can't. Nah, setelah St. Arian Analysis membuka naskah lama buatan David Cope, terjawab sudah, pada tahun 1995, badai Clarissa diyakini menghancurkan fasilitas Isla Sorna tersebut. Memang sih, kalau kalian teliti lebih lagi, ada bentuk kebingungan pada detail tahunnya. Jadi, bisa kita simpulkan, setelah Malcolm dipermalukan oleh Peter Ludlow, badai besar itu pun datang menghancurkan fasilitas InGen di Isla Sorna. Syukurin lo kena azab, mampus lo. Ibarat semua itu telah direncanakan oleh Tuhan. After the accident in the park, Hurricane Clarissa wiped out our facility on Site B. Call it an act of God. Sebenarnya ada teori yang masuk akal sih. Apa yang dilakukan oleh InGen di pulau itu sebelum badai itu datang, yaitu pihak manajemen InGen masih menyusun segala bentuk strategi perusahaan untuk langkah ke depan bagi segala aset InGen tersebut. Ya ibarat seperti apakah mereka mau pindahan dinosaurus ini ke taman hiburan lain, apa mau lanjutin proses cloning, atau cuma ngerawat dinosaurus yang udah terlanjur lahir. Bahkan di filmnya sendiri, John Hammond sampai kaget ketika semua dinosaurus ini masih bisa bertahan hidup di alam liar pun. You bred them lysine deficient. Shouldn't they have kicked after 7 days without supplemental enzymes? Yes, but by God, they're flourishing. That's one of 1,000 questions I want the team to answer. Masalahnya, info soal kejadian ini sangat dikit banget guys. Sampai St. Arian Analysis sendiri harus berteori gila lagi. Makanya gak heran kalau banyak yang ngira badai di Isla Sorna ini sama kayak badai yang bikin kacau Isla Nublar di film pertamanya. Yep. You got that? That storm center hasn't dissipated or changed course.
Jujur sih, Saint Arian Analysis ini dulu mikirnya kayak gitu. Ya gimana ya, gak ada adegan, gak ada petunjuk yang penting, seolah badai Clarissa ini emang sengaja ditutup dalam sepanjang sejarah Jurassic Park. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, badai Clarissa ini merupakan peristiwa terbesar yang seharusnya muncul secara langsung pada banyak penonton saat pemutaran di bioskop atau dalam versi novelnya. Well, sekian pembahasan misteri Clarissa Hurricane dalam cerita The Lost World Jurassic Park tahun 1997. Nantikan pembahasan Jurassic edisi selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan segala isi pembahasan dalam video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Saint Arian Analysis agar algoritma YouTube selalu merekomendasikan segala bentuk konten pembahasan Jurassic pada channel ini. See you and goodbye.